Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan materi portofolio dan analisis investasi bab 4, yaitu tentang return dan risiko aktiva tunggal. Yang pertama itu return dan risiko. Return dan risiko adalah dua hal yang selalu menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Return dan risiko memiliki hubungan yang negatif atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Semakin besarnya return yang ingin diraih, maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung. Pertimbangan yang matang akan return dan risiko mengharuskan setiap investor untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilih dengan baik. Return seperti apa yang diinginkan, jenis dan sifat investasi, termin atau berapa lama investor hendak memiliki investasi tersebut. Mempengaruhi metode penilaian dan analisa beserta risiko yang akan mengikuti investasi tersebut. Yang kedua ada risiko. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari meskipun segala persiapan dan perhitungan telah dilakukan dengan matang. Brinkman dan Houston 2008 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab munculnya risiko, yaitu yang pertama besarnya investasi, yang kedua penanaman kembali cash flow, yang ketiga penyimpanan cash flow. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut di atas harus dipahami dan dikelola masing-masing investor demi menekan risiko seminimal mungkin. Ketiga faktor di atas adalah yang bersifat eksternal. Faktor berikutnya yang layak diperhatikan adalah faktor internal seperti persepsi dan karakteristik investor dalam mengambil risiko yang juga dapat mempengaruhi keputusan akhir investasi. Setidaknya ada 3 karakteristik investor, yaitu yang pertama risk averse, yang kedua risk neutral, yang ketiga dan risk Tusian. Masing-masing karakter tersebut akan mempengaruhi pilihan investasi yang akan diambil. Investor yang bertipe risk averse tidak mempunyai risiko sehingga mereka cenderung menuntut return yang sangat tinggi ketika harus membeli investasi dengan risiko tinggi. Menurut Brigham dan Houston 2008, sebagai investor memiliki karakteristik risk averse, hasil yang optimal dari investasi yang dilakukan akan semakin besar kemungkinan tercapainya jika setidaknya persiapan berupa analisa-analisa pada bab ini dilakukan. Proses analisa tidak hanya dilakukan pada awal memulai melakukan investasi, akan tetapi juga selama investasi tersebut berlangsung. Hal ini karena situasi dan kondisi usaha atau bisnis bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Investor yang jeli akan membuat analisa return dan risiko atas investasinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi investasinya secara berkala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.